Shalom semua jemaat yang dikasihi. Syukur puji Tuhan karena pada minggu ini kebanyakan jemaat telah mendapatkan vaksin dos yang kedua. Semoga vaksin itu menjadi berkat untuk perlindungan tubuh kita daripada penyakit berbahaya. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada di menemani kami dan memberkati kami. Sehingga kami ada pada saat ini, semua itu karena cinta kasih-Mu. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ia dapat mengajar kami untuk lebih berhati-hati dengan kebebasan yang telah kami terima daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di 1 Korintus pasal 8 ayat pertama sehingga yang ke-13. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sesungguh pun apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang kerana Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang kerana masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh kerana hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah. Kerana apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa kerana pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Kerana itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah hati-hati dengan kebebasanmu. Surat 1 Korintus ini ditulis oleh Paulus. Di pasal 8 ini menerangkan dan menasihatkan agar jemaat dapat menjaga diri agar tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain, terutamanya dalam soal persembahan berhala dan menjama makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Di dunia ini ada banyak jenis sikap manusia. Ada yang suka memperhatikan orang lain, ada yang tidak peduli dengan orang lain, ada orang yang suka menghakimi orang lain, ada orang yang tidak kisah dengan orang lain, ada orang yang suka masuk campur urusan orang lain, ada yang sibuk dengan urusan
sendiri saja, dan sebagainya. Dalam pembacaan teks kita sebentar tadi, kita dapat belajar di mana untuk berhati-hati dengan kebebasan yang kita nikmati agar tidak disalahgunakan dan tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Pertama, kita belajar setiap daripada kita mempunyai pengetahuan. Namun, jangan biarkan karena pengetahuan yang kita miliki itu membuatkan kita sombong, merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, dan sebagainya. Tetapi biarlah melalui pengetahuan yang kita miliki itu dapat digunakan dengan tujuan yang baik agar kasih dibangun di antara sesama kita. Tuhan mengenal kita jika kita hidup dalam kasih. Yang kedua, di dunia ini memang banyak yang disebut Allah atau ilah-ilah yang lain. Tetapi bagi orang percaya, kita hanya mengakui hanya ada satu Tuhan saja yang telah menciptakan segala sesuatu di bumi ini. Dan Tuhan kita bertakhta dalam kerajaan syurga. Dengan kebebasan yang kita nikmati, jangan salah guna dengan menyembah ilah-ilah yang lain. Kita harus memisahkan diri kita daripada apapun unsur-unsur penyembahan berhala. Sebagai orang Kristen, kita seharusnya menjadi contoh dan teladan yang baik untuk orang yang belum percaya agar mereka dikuatkan, dibangun, dan diterangi hatinya. Jangan disebabkan oleh soal makan minum itu menyebabkan hubungan sama kita menjadi jauh. Kita harus menjaga setiap tingkah laku kita agar dapat memenangi hati orang lain. Kebebasan yang kita nikmati melalui kasih karunia Tuhan Yesus harus digunakan dengan sebaik mungkin. Tidak semua hal boleh kita buat. Oleh itu, pengawalan diri itu sangat penting. Sebagai orang Kristen, kita harus hidup dalam kekudusan dari segi percakapan, pemikiran, tingkah laku, penampilan, dan semua aspek kehidupan. Ini bukan bertujuan untuk mengawal diri kita semata-mata, tapi ini merupakan identiti kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Yang ketiga, jangan karena diri kita orang lain berdosa, dan jangan karena orang lain kita berbuat dosa. Orang yang bebas akan berhati-hati dalam setiap tindakannya karena kita tidak mau menjadi hamba kejahatan lagi. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang pribadi, kita mengimani bahwa kita sudah menjadi anggota keluarga Tuhan dan meninggalkan segala dosa yang merintangi kita selama ini. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan akan lebih menghargai berkat kebebasan yang kita sudah raih sekarang dan tidak ingin menjadi tawanan kuasa kegelapan lagi, dan tidak ingin orang lain juga ditawan oleh kuasa gelap. Orang yang menghargai karya penebusan, keselamatan, dan pengorbanan Yesus akan berusaha memastikan dirinya tetap hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan dan orang bebas serta merdeka, serta turut sama menjaga sesamanya manusia agar kita semua hidup dalam berkat kebebasan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur melalui firman-Mu yang telah kami dengar, di mana sebagai orang-orang yang bebas, kami harus tetap berhati-hati supaya kami tidak menjadi sombong, kami tidak merendahkan orang lain, kami tidak menghakimi orang lain, tapi kami harus hidup dalam kasih untuk kebaikan sesama, untuk kemuliaan nama-Mu. Walaupun begitu banyak ilah-ilah lain di dunia ini, tapi kami mau tetap percaya bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, dan penebus hidup kami, yang telah mengeluarkan kami daripada kuk perhambaan kuasa kegelapan, sehingga kami mengalami kebebasan, kemerdekaan karena cinta kasih-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau selalu ada menyertai kami. Tolonglah kami supaya kami dapat menjaga kekudusan hidup kami, supaya kami tetap menjadi berkat, terang, dan garam untuk orang lain. Bahkan banyak jiwa-jiwa akan menerima Engkau dan bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pribadi kami, keluarga kami,
jemaat-Mu, supaya kami hidup sebagai orang merdeka dan kami menghargai setiap karya, penyelamatan, penebusan, dan pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Feliani Fo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.